Assalamualaikum Bu Rike. Waalaikumsalam Pak David. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Rike. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, gimana Pak David? Ada yang ingin disampaikan ke Ya, saya? ini rencananya ada Pak Taufik itu ingin minta dicarikan solusi. Jadi nanti rencananya saya akan mengcoaching beliau dan ini minta bantu sama Bu Rike. Nanti kira-kira seperti apa? Jadi Pak David ini ke saya ini agar saya jadi observer ya. Benar sekali. Untuk proses coaching dari Pak David. Berarti nanti menggunakan proses coachingnya menggunakan alur kita ya. Alur kita. Berarti tujuan kita hari ini adalah saya sebagai observer untuk mengamati keterampilan coaching Pak David melalui menggunakan alur kita. Kemudian Pak David untuk penilaiannya kira-kira penilaian apa yang bisa saya amati dari Pak David? Mungkin nanti di tahapannya ya Bu, terkait dengan alur ceritanya, mungkin apakah sudah terjadi, kemungkinan juga di pertanyaan berbobot karena itu sangat mempengaruhi terkait dengan hasil dari coaching yang nanti akan bisa menemukan solusinya sendiri. Oke, berarti saya akan memakai rubrik penilaian itu dengan 4 kriteria ya Pak David ya. Siap. Kurang baik, cukup baik, dan sangat baik untuk setiap dari penilaian yang nanti saya amati. Baik. Jadi bisa saya tahu kompetensi apa yang ingin Pak David tingkatkan? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan itu utamanya adalah bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, terus. Nah, karena kan pertanyaan berbobot itu sangat mempengaruhi bagaimana nanti coaching dapat mencari solusinya sendiri. Itu menurut saya paling penting itu dalam teknik coachingnya. Ada lagi mungkin yang ingin ditingkatkan Pak David? Mungkin juga kesadaran diri, kesadaran penuh saya dalam mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Taufik. Berarti kehadiran penuh gitu ya? Kehadiran penuhnya. Oke. Nah, ada ini ya, ada kompetensinya ada 2, yaitu yang pertama adalah membuat pertanyaan berbobot, kemudian kehadiran atau mindfulness yang akan disampaikan bersama coaching. Kemudian Pak David, dari kompetensi yang ini dikembangkan ini kan pasti ada indikator apa yang menjadi ukuran Pak David kalau sudah tercapai nih kompetensi yang dicapai. Nah, indikatornya nanti mungkin dengan pertanyaan berbobot nanti yang saya berikan kepada coaching, nanti coaching akan merasa bisa menemukan solusinya dan menetapkan rencana aksinya sendiri. Kemudian kehadiran penuhnya itu, dengan kehadiran penuh saya bisa memahami dan mengerti dan menemukan kata kunci yang nanti menjadi permasalahan utama dari coaching tersebut. Kapan kira-kira bisa? Sebentar lagi saya ada janjian. Oh iya boleh. Kita pakai ruangan di dalam aja ya Pak David, biar lebih enak. Ya, suasananya lebih enak di dalam. Siap. Kita persiapkan ya. Siap. Mari. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan. Tak gimana apa kabar Brika? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, semangat sekali kayaknya Brika ini. Saya semangat karena saya ingin segera selesai dengan masalah saya. Wah, siap. Insya Allah kalau sudah punya semangat seperti itu, segala permasalahan apapun masalahnya Insya Allah bisa. Amin. Memangnya gimana, apa tujuannya ke sini ke apa? Saya ini kesini, saya punya sedikit masalah ini dengan pembelajaran saya di kelas, terutama di kelas 7. Mungkin apa karena kelas 7 itu masih peralihan dari SD ke SMP kali ya Pak ya.
punya masalahnya adalah siswa Burike itu kurang percaya diri. Harapannya apa Bu? Setelah pertemuan ini apa harapannya? Jadi harapan saya ya Pak, setelah diskusi kita ini saya tuh menemukan solusi gitu agar siswa saya itu memiliki kepercayaan diri, meningkatkan percaya diri itu meningkat gitu loh Pak di kelas saya, terutama kelas 7 ini gitu. Jadi harapannya Burike itu setelah perbincangan ini masalah kepercayaan diri siswa itu bisa teratasi sehingga kelas 7 kelasnya Burike itu memiliki kepercayaan diri seperti itu Burike ya. Nah menurut Burike itu kalau ada skor gitu ya, tingkat kepercayaan diri siswa Burike itu misalnya dari skor 1 sampai 10 itu ada di posisi yang mana? Kalau yang sekarang ya Pak ya, kalau saya lihat itu masih 5 sekarang ya. Terus dari 5 ini akan ditingkatkan menjadi berapa kepercayaan diri siswa? Saya itu enggak mau terlalu tinggi gitu enggak, jadi yang pasti skornya itu bisa 8 lah Pak. Dari 5 mau ke 8 percayaan dirinya. Menurut Burike itu percayaan diri seperti apa sih? Siswa yang percaya diri itu seperti apa? Jadi gini ya Pak ya, saya dari awal itu ya Pak ya, siswa saya itu kalau di kelas kalau saya ajukan anak itu kadang-kadang tuh cuma 1-2 aja yang mau cium tangan gitu, yang lainnya itu udah diam gitu. Lalu kalau saya tanya, ayo gimana Adit, lalu mereka jawab gitu. Terus kalau misalkan ada kan Pak, ada zona emosi di kelas saya yang bilang, saya bilang kalau mereka sekarang gimana, udah mereka susah gitu loh untuk menyatakan, mengekspresikan perasaannya di depan teman-temannya. Jadi kalau menurut saya yang percaya diri itu ya kalau misalkan tanpa saya suruh mereka udah saya Bu gitu, sudah dengan tangan gitu, sudah. Kalau misalkan pada saat saya bilang gimana nih perasaannya, saya tuh gini udah menyampaikan langsung gitu loh Pak. Jadi sementara siswa di kelas 7 itu kalau ada pertanyaan, disuruh pertanyaan nggak ada yang mengangkat tangan. Cuma 1-2 ya. Terus gimana menurut Burike agar siswa itu berani gimana? Agar berani mau angkat tangan gimana? Gimana ya Pak? Kalau misalkan ya Pak, saya mulai dari hal yang paling kecil gitu, misalkan menulis di note gitu kan, ada zona, kalau di kelas saya kan sebelum pelajaran itu kan ada zona emosi tuh. Jadi mereka menuliskan namanya, tapi bukan cuma menempelkan di misalkan mereka sedang senang, enggak, tapi senang dan kenapa senang gitu, ditulis dulu di note itu semuanya menulis. Nanti setelah selesai itu mereka belajar berbicara dengan membaca hasil note-nya itu. Gimana menurut Pak Taufik? Bagus seperti itu. Jadi siswa itu mulai ke anak-anak siswa menulis di note gitu. Iya, awalnya di note dulu. Itu dilakukan sendiri atau bersama-sama itu? Agar munculkan keberanian siswa pertama gimana? Ya, melakukannya itu? menuliskannya pertama sendiri-sendiri dulu Pak. Kemudian ditempel gitu di situ. Jadi kalau saya kemarin kan cuma menuliskan misalkan senang cuma namanya ditempel gitu, tapi di situ sudah ada misalkan namanya dan misalkan disenang nih, dia tulis dulu namanya, kenapa dia senang hari ini, terus kenapa dia sedih hari ini gitu loh, ditempel. Dan nanti dari tempelan itu dia akan maju satu-satu membaca di depan teman-temannya, membaca saja dulu Pak dari bawah itu. Apakah Burike itu melihat anak-anak ketakutan gitu kalau belajar sendiri gitu gimana? Ya mungkin awalnya bisa takut lah Pak, tapi kan harus kita latih, menurut saya gitu, harus kita latih, dibiasakan sekali, lama-lama kan akan berani. Dari membaca dulu, akhirnya dia akan terbiasa, oh ternyata enak ya mengutarakan pendapat gitu ya. Jadi menulis emosi gitu, kemudian maju ke depan. Lalu ada lagi selain itu Burike mungkin yang bisa dilakukan agar anak-anak itu percaya diri gitu lah. Kalau ini kan zaman pembelajaran ya. Kalau di diskusi, kalau selama ini kan Pak saya ada diskusi kelompok nih, cuman kayaknya kelompok yang saya buat mungkin terlalu besar ya, karena kan 5, 6 gitu. Kalau misalkan saya perkecil kelompoknya cuma
lebih berani lagi Iya, sedikit kan. betul. Kadang kan siswa itu takut karena di ruangan terlalu banyak. Kalau berdua biasanya kan mau bicara. Iya, penting saya memperkecil kelompoknya saya ya Pak. Iya, Ya, bisa itu Pak, benar. Jadi kalau diskusi kelompok kecil, mereka terbiasa nih nanti saling antar teman, saling membantu. Iya, bisa saya terapkan. Biasanya semakin besar kelasnya semakin takut gitu kan, semakin kecil semakin berani. Iya, bisa Gitu ya ya. Pak. Iya. Jadi dikecilkan kelompoknya gitu agar anak-anak bisa lebih berani lagi. Nah, di antara dua ini menuliskan emosi di note, kemudian diskusi dalam kelompok kecil, gimana, apa yang prioritaskan, yang bisa diprioritaskan? Yang jelas saya kayaknya dua-duanya karena ini kan saling berkaitan Pak. Di awal pembelajaran saya bisa lakukan, kemudian saat diskusi saya juga biasa diskusi, cuman sekarang saya kecil untuk kelompoknya. Oh iya, jadi bisa dilakukan semua secara simultan di awal dan saat ya. Mudah-mudahan nanti bisa. Jadi itu yang bisa dilakukan guru saya. Jadi ada dua hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa. Jadi siapa yang akan dilibatkan oleh guru untuk melaksanakan rencana itu? Saya ya Pak, kalau rencana saya itu saya pengennya itu ngajak guru BK sama wali kelasnya. Karena kan kalau guru BK itu biasanya lebih paham siswa berdasarkan observasi mereka, kemudian pengamatan mereka, terus gimana gaya belajarnya, gimana maksudnya kan kita BK. Kemudian kenapa wali kelas juga? Karena wali kelas itu kan lebih dekat dengan jelas lebih paham. Ini kalau si A ini kayak ini sebenarnya itu kan kayaknya lebih gampang lebih dekat juga ya dengan siswa wali kelas itu, sehingga lebih memungkinkan nanti itu berkolaborasi. Kapan kira-kira ini akan direncanakan? Rencana saya ini akan libur ya Pak ya. Ini libur, jadi begitu masuk ini minggu depan ini saya langsung akan melakukan aksi saya di selesai. Iya. Nggak sabar ini Pak. Saya juga nggak sabar untuk menunggu nanti itu, dan saya tunggu di sini lagi ya. Siap Pak, siap. Menunjukkan lagi apa yang sudah dilaksanakan Burike dan apa yang hasilnya gitu ya. Iya, betul Pak. Jadi gimana setelah melakukan proses ini apa yang didapatkan oleh Burike? Setelah proses diskusi Iya. Pak ya, yang tadinya saya suka pusing mumet dari rumah ini gimana sih masalah saya, dan saya dapat pencerahan ini Pak. Jadi terima kasih sekali, saya punya ide nih akhirnya buat gimana sih biar bisa saya percaya diri. Ada dua kegiatan yang akan dilakukan. Iya, betul Pak. Terus kemudian saya jadi semangat Pak. Iya. Untuk melakukan aksi saya di kelas saya ini nanti. Terasa bersemangat ini. Betul. Iya. Ya mudah-mudahan Burike bisa melaksanakan ini dengan baik dan kepercayaan diri siswa di kelas tinggi Burike ini mudah-mudahan tercapai sampai 8 dan bahkan lebih sampai 10 insyaallah ya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama diskusi kali ini, dan jangan kapok ya Pak kalau misalkan saya. Saya sangat senang sekali ya Terima kasih. Ya. Baik Pak Taufik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Pak Taufik? Barusan sudah coaching sama Burike? Iya sudah. Alhamdulillah. Saya senang sekali itu. Ya. Nah, tadi Pak Taufik di depan menyampaikan terkait dengan kompetensi yang ingin dicapai dalam coaching tersebut. Nah, tadi Pak Taufik bilangnya ada dua gitu ya. Ada kehadiran penuh dan bukan pertanyaan. Nah, kira-kira dari kompetensi tersebut menurut Pak Taufik dalam coaching tadi dengan Burike itu kira-kira sudah gimana? Sudah tercapai? Apa yang dicapai? Yang saya rasakan itu saya sudah hadir penuh, di antaranya saya sudah bisa menangkap semua pertanyaan, semua perkataan Burike. Jadi semua perkataan apa yang disampaikan oleh Burike itu saya tangkap. Berarti saya sudah hadir sepenuhnya kan. Ada pertanyaan, ada kata-kata
kata kunci dari yang disampaikan itu, saya juga menyampaikan itu. Dan ya itu menurut saya indikatornya sudah jelas gitu, sudah bisa lah menurut saya. Dari itu ya, dari kedua kompetensi itu tadi ya. Iya. Terus mengajukan pertanyaan bobot ya, alhamdulillah juga akhirnya Bu Rike itu, Puji itu bisa menemukan idenya untuk melaksanakan meningkatkan kepercayaan diri siswa itu bisa, dan muncul ide-ide dari Bu Rike. Bagus sekali. Nah, dari hasil observasi tadi saya mencatat terkait dengan coaching yang tadi terlaksana, itu sebenarnya sudah dari penilaian saya dari yang 4 kriteria tadi sebenarnya sudah sangat baik Pak Taufik. Mulai dari tadi alur ceritanya juga itu semuanya sudah terlaksana, mulai dari tujuan, indikasi dan seterusnya sampai dengan refleksi itu sudah tercapai semua. Dan kemudian terkait dengan kehadiran penuh, benar yang disampaikan tadi Pak Taufik bahwa Pak Taufik sudah hadir penuh dalam proses coaching tersebut. Makanya Bu Rike tadi saya lihat cukup tenang, cukup nyaman ya, didengarkan permasalahannya oleh Pak Taufik. Kemudian dari pertanyaan berbobot, Pak Taufik bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing Bu Rike untuk mengeluarkan solusi dan rencana aksinya seperti apa gitu. Iya. Dan saya rasa percakapan atau coaching tersebut sangat berhasil. Iya. Makanya tadi Bu Rike sudah ketika prosesnya selesai sumringah, terlihat senang, semangat ya. Terlihat semangat sehingga tidak sabar untuk mempraktikkan apa yang sudah menjadi solusi dari coaching tersebut. Nah, kira-kira nanti kan teknik coaching ini kita gunakan sebagai guru bukan hanya sekali ini saja, tapi secara terus-menerus, secara berkesinambungan, baik dengan teman di sejawat, kemudian juga dengan murid barangkali, juga dengan keluarga mungkin. Nah, kira-kira ada tidak kompetensi yang nanti perlu ditingkatkan kembali oleh Pak Taufik? Ya, yang paling penting menurut saya yang perlu saya tingkatkan terus yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Itu kadang saya kesulitan juga itu kan, bagaimana memancing pertanyaan, memancing ide-ide Puji itu. Kesulitan untuk memilih apa kata-katanya agar bisa muncul ide-ide dari Puji itu agak kesulitan juga. Itu yang perlu diingatkan dulu saya. Nah, kira-kira ada trik atau tips tidak bagaimana nanti Pak Taufik bisa meningkatkan kompetensi kita? Menurut saya perlu banyak latihan, perlu sharing juga sama teman-teman yang lain, perlu sering mengadakan coaching sama teman-teman juga. Artinya kan semakin sering coaching berarti semakin terasa juga kemampuan untuk membuat pertanyaan berbobot itu. Termasuk diantaranya belajar dari berbagai media, bisa dari media buku, bisa dari media elektronik, bisa. Insya Allah seperti itu bisa untuk meningkatkan kompetensi itu. Ya. Nah, tadi perasaannya Bu Rike setelah di coaching sangat senang, sangat semangat ingin menerapkan. Nah, sekarang kira-kira perasaannya Pak Taufik gimana setelah melakukan teknik coaching sebagai coach juga ketika diobservasi gitu. Nah, sebagai seorang coach, hal tersenang saya itu ketika mampu membongkar, menemukan membangkitkan ide yang tersimpan dalam Puji, sehingga Puji itu bisa memunculkan idenya sendiri, kemudian dipancing, kemudian memunculkan itu yang sangat menghasilkan saya sebagai coach. Jadi ya alhamdulillah lah pada pagi hari ini saya senang ketika mampu mendampingi coach menemukan Puji mendampingi Puji menemukan idenya itu. Puas gitu. Merasa berguna saya sebagai coach itu. Nah, kira-kira perasaannya sebagai orang yang diobservasi bagaimana? Sebagai orang diobservasi ya pertama khawatir tidak bisa karena tersandera dengan observasi yang diamati ya. Tapi alhamdulillah bisa melaksanakan. Saya rasa memang pelaksanaan coaching yang dilakukan Pak Taufik sukses. Masukan-masukan dari observer juga berguna bagi saya. Benar. Nanti mudah-mudahan kita bisa berbincang-bincang lagi
mungkin nanti terkait dengan coaching seperti apa ke depan. Insya Allah. Mudah-mudahan tidak kapok. Oh, terima kasih. Nanti akan minta server lagi, Pak ya. Terus Siap, tidak mati lagi siap, nanti. siap, sedia. Biar kemampuan saya itu meningkat gitu, Pak. Siap, sering-sering sharing lah. Iya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak Tolik.